Nah, cowok ini itu punya dua kepribadian bro. Yang satunya itu santuy dan satunya lagi suka banget buat nyakitin orang. Nah, tapi soalnya dia ini ketemu sama keluarga yang suka makan daging manusia bro. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kita langsung aja ke alur filmnya. Nah, sebelum kita ke si pemeran utama, nah kita lihat dulu nih guys, keluarga yang suka makan daging itu yang terlihat lagi ngejar-ngejar anggota keluarganya. Nah, bernama Alia, yang mana si Alia ini lebih memilih ngejebur tuh ke dalam kolam daripada bisa ditangkap oleh mereka. Ya, tapi si Alia akhirnya berhasil ditangkap juga nih guys sama keluarganya. Dan karena si Alia sudah ketangkap, jadi oke lah sekarang kita bisa nih buat ngomongin si pemeran utama. Nah, cowok keren kita ini itu namanya Rex. Dia punya pacar tuh yang kerja di bank dan dia sering apel ke sana sambil menabung ya ibaratnya buat hemat waktu dan menghemat biaya guys. Nah tapi pas dia sedang asik ngobrol tiba-tiba perampok datang tuh guys ke dalam bank. Ya sebagaimana SOP perampok pada umumnya, mereka yang ada di bank itu disuruh tiarap dan disuruh buat nyerahin barang yang mereka punya. Nah, si Rex kemudian ngelihat ada sebuah pistol tuh di tas cewek yang ada di depannya. Dia ini sebenarnya udah ngasih kode guys sama si cewek itu buat ngasih dia pistolnya yang si cewek punya. Nah, tapi yang namanya cewek mah takut ya, mana berani dong buat ngelawan para perampok. Dan gak sengaja tuh si tas cewek jatuh ke pangkuan si Rex. Dan si Rex langsung menghabisi semua perampok tersebut. Nah, si Rex kemudian disidang guys karena perilakunya di bank. Nah, bukannya mendapat pujian tuh, dia malah dihukum 8 tahun karena dianggap sudah barbar dan menghabisi nyawa orang-orang. Nah singkat cerita 8 tahun ini udahlah tuh dilaluin guys sama si Rex di penjara. Dan ternyata dia sampai masuk ke sampul sebuah majalah. Dan dianggap pahlawan atas perilaku 8 tahun silam lamanya. Nah, si Rex itu sebenarnya kesal banget guys diliput tuh sama paparazzi. Tapi ya karena dia harus berperilaku baik, nah kemudian dia menahan amarahnya dan mendatangi seorang teman yang bekerja di bar. Nah, temannya juga kayak speechless gitu guys. Si Rex main ke tempat kerja dia. Tapi ya si Rex datang ke sana bukan buat cuma main aja, tapi buat ngambil paspor tuh karena dia katanya ingin pergi ke Finlandia. Nah, si Rex itu pergi ke Finlandia karena dia pengen santuy gitu guys, gak ada yang kenalin dia. Tapi pas dia tiba di bandara, sepasang suami istri tiba-tiba ngeliatin dia tuh. Kayak yang ngincar dia atau pengen kenal gitulah sama dia. Terus si Rex dikasih tahu tuh sama bapak-bapak dan dibilangin harus hati-hati. Nah karena katanya belakangan ini itu banyak yang hilang di Finlandia. Nah terutama para turis yang datang dari Amerika. Nah ternyata omongan dari si bapak-bapak yang ngasih tahu si Rex itu benar guys. Si bapak yang dari tadi merhatiin si Rex itu bela-belain masuk ke dalam WC coba cuma buat pengen ngeliat si Rex doang. Aneh banget. Nah akhirnya si Rex sampai juga guys di Finlandia. Dia kelihatan girang banget tuh karena nggak ada yang kenal kan sama dia. Nggak kayak di Amerika. Nah ternyata diam-diam si Rex itu udah dipantau guys nih bahkan sama seorang supir taksi. Dan suenya si Rex masuk ke taksi yang sedang memantau dia. Dan dia pun dibius dengan menggunakan sebuah asap. Hey! Hey! Nah sekarang kita balik lagi nih sama si Alia. Bocah kecil yang dulu ternyata sekarang udah dewasa. Nah dia juga punya adik nih bernama Oli. Tapi nggak pakai samping ya. Dan ternyata si Rex ini ditangkap oleh keluarga mereka guys. Nah pas si Rex udah sadar dari pingsannya, dia berenget tuh kalau kakinya udah nggak ada. Tapi pas dia mau teriak, si alter egonya mencegah. Karena kelakuan tersebut bisa memancing seseorang dari keluarga si Alia. Nah di atas lantai kamarnya si Oli juga kelihatan lagi nguping guys apa yang terjadi di bawah. Dan si Rex kemudian diskusi dengan alter egonya tentang bagaimana cara mereka untuk kabur dari sana. Nah si alter ego ini ternyata bukan cuma jago marah-marah guys. Dia juga sangat teliti dalam mengawasi semua situasi yang terjadi pada si Rex entah apapun itu situasinya. Nah jadi si alter ego kemudian mengevaluasi tuh kenapa si penjahat gak ngehabisin si Rex aja daripada memotong kakinya kan. Dan jawabannya adalah supaya tubuh si Rex tidak membusuk kawan.
Nah, Shrek kemudian sadar guys kalau para penjahat tersebut adalah sebuah keluarga besar. Nah, dan dia pun mencoba untuk menggigit tali yang mengikat kedua tangannya. Nah, di sini juga kita diliatin tuh guys muka dari kedua anggota keluarga yang kembar yang OTW tidur di atas kasurnya. Juga si supir taksi yang ternyata adalah paman mereka. Nah, karena penasaran, si Oli kemudian ngedap-ngedap guys ke lantai bawah. Nah, ini persis jam 2 pagi dan si Oli pun melihat si Rex yang sedang diikat dan pura-pura tidur untuk mengelabui musuhnya. Nah, si Oli juga kelihatan ngeluarin pisau kecil gitu guys yang dia bawa, nggak tahu tuh dari mana. Dan si Rex pun meminta si Oli untuk datang menghampirinya. Dan saat si Oli mendekat, si Rex menghantam si Oli untuk dia jadikan sandera. Holy shit! Nah, tak lama setelah itu, si Alia juga turun guys ke lantai bawah. Nah, dia ngeliat tuh kalau adiknya lagi dijepit. Dan si Rex ngomong sama dia kalau dia ingin si Alia buat ngebebasin dirinya. Nah, si Rex juga ngancem tuh kalau dia bakal nyakitin si Oli kalau si Alia nggak nurut. Dan suenya si Oli malah lepas dari kaki si Rex tuh. Dan si Alia buru-buru bawa adiknya ke lantai atas. Nah, pas udah di lantai atas, anehnya si Alia nggak bilang tuh sama keluarganya kalau si Oli itu dihajar sama si Rex. Dia malah bilang kalau si Oli itu jatuh dari kasur dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, si Alia kemudian ditabok guys sama ibunya karena dianggap udah nyakitin adiknya. Dan pas keluarganya membawa si Oli untuk ke rumah sakit, si Alia malah seneng tuh dan ngebayangin kalau dia sedang dipangku sama si Rex. Agak aneh emang si Alia ini. Nah, di rumah sakit, si dokter kemudian bilang tuh penyebab si Oli berdarah itu bukan karena jatuh dari kasur dan dia akan sadar dalam beberapa hari. Dan kita kembali dulu ke rumah nih, di mana si Alia terlihat nyamperin si Rex dan juga mengobati lukanya. Nah, ini mah udah pastilah fix nih kalau si Alia itu suka sama si Rex, udah fix ini mah. Karena si Alia juga cerita soal keluarganya tuh yang melakukan semua penangkapan tersebut karena untuk memberi makan anak mereka yang paling besar. Nah, BTW nama anak yang suka daging ini namanya Patty guys. Ingat-ingat nih. My brother, the oldest and hungriest. Nah, si abang supir yang tadi itu ternyata adalah paman mereka guys. Dan dia udah ngurus si Patty dari orok, bahkan sering digigit. Dan itulah gejala awal si Patty terindikasi suka sama daging manusia. Nah, sebenarnya keluarga si Alia udah nyoba tuh buat ngasih si Patty makanan alternatif. Tapi ya karena si Patty-nya nolak terus, dan si Patty lebih suka makan daging manusia. Nah, si Alia dari kecil itu emang udah nggak tahan guys sama keluarganya. Dan itulah alasan dia di awal film kabur dari rumahnya. Nah, bahkan pas waktu si Oli kecil dia juga nekat tuh buat bawa kabur adiknya. Karena ya dia nggak mau guys kalau si Oli sampai jadi kayak kakak-kakaknya. Tapi ya usaha si Alia ini selalu aja gagal sama mereka. Nah, si Alia sampai-sampai dibuatin keranjang guys sama mamangnya biar gak kabur lagi. Tapi ya karena si Patty itu suka sama si Alia, jadi keluarganya bisa maafin dia. Nah, si Alia ini sebenarnya ditugasin buat nemenin si Patty aja guys, biar si Patty nggak bosen gitu di rumah. Tapi si Alia yang nggak suka sama keluarganya sendiri, terkadang dia juga berharap kalau ada seseorang yang membawa kabur dia dari sana. Nah, si Rex kemudian ngomong tuh kalau dia bisa bawa kabur si Alia. Tapi ya si Alia sadar kalau itu nggak mungkin sambil ngasih pisau kecil yang dibawa si Oli sebelumnya. Nah, kemudian si Rex mati-matian tuh mindahin pisau tersebut dari kaki ke tangannya. Dan si Alia di sini ngomong kalau dia berharap si Patty nggak pernah lahir karena ya dia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter guys sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu alasan ya guys kenapa si Alia paham betul tuh cara ngobatin kaki si Patty. Nah, lanjut. We all have issues. Nah, si Rex juga di sini sedikit curhat guys sama si Alia kalau dia itu punya kayak semacam kepribadian ganda dan si Alia tertarik mendengarnya. Namun sayangnya dia harus pergi karena saudaranya udah datang berbarengan sama si Rex mindahin pisau kecil tadi dari kaki ke tangannya. Nah, pas saudaranya sampai di basement, mereka kemudian sadar tuh kalau si Rex udah diobatin sama si Alia dan secara nggak langsung si Alia sekarang dalam bahaya karena sudah melanggar perintah dari keluarganya. Nah, setelah si Rex disuntik oleh si Amang, si Rex kemudian ingat kembali guys kejadian waktu di bank. Nah, ternyata inilah alasan kenapa si Rex dipenjara. Karena ada karyawan bank yang meninggal tembak sama si penjahat saat si Rex membedil si penjahat yang sebenarnya udah menyerah. Nah, pacarnya yang dulu di bank juga cuma satu kali guys nemuin si Rex di penjara. Dan itu pun cuma buat bilang makasih aja. Sekaligus perpisahan yang diucapin di antara mereka. Nah, di flashback ini juga kita dikasih tahu guys kenapa si Rex pengen kabur ke Finlandia. Nah, ternyata alasannya itu simpel
kesel banget tuh. Karena dia itu main undi guys, dengan nembakin peta dunia, dan kebetulan tembakannya itu selalu bertepatan di peta Pirlandia. Nah, Shrek mau nggak mau juga harus konsisten dong dengan pilihannya. Dan saat dia sadar dari pingsannya, nah si Amang ini terlihat sedang menggergaji kakinya guys. Namun Shrek melawan dan membuat si Amang terpental. Nah, si Amang kemudian ngambil lagi suntikannya guys dari lemari. Dan Shrek yang berhasil memotong talinya, bertepatan dengan si Amang yang hampir saja kembali menyuntiknya. Nah, si Amang akhirnya berhasil dikalahkan guys tuh dan jadi korban yang pertama. Dan di kamarnya si kembar kemudian saling tuduh untuk membantu si Amang, tapi mereka malah memilih untuk tidur di kasurnya. Nah, untungnya karena gak ada orang yang pergi ke bawah, Shrek jadi punya kesempatan buat siap-siap guys kabur dari sana. Dan dia pun memilih semua barang yang diperlukan untuk melarikan diri. Tapi dia dan alter egonya terdengar sedikit berdebat apakah mereka menyelamatkan si Alia apa enggak. Nah, Shrek yang udah trauma ditinggalin sama pacarnya kemudian milih buat ninggalin si Alia aja dong daripada harus ketangkep lagi kan. Dan dia pun pergi dengan stick golf sebagai kaki sebelahnya. Dan si alter ego tetap ngomong kalau dia harus menyelamatin si Alia. Maddie, it's not the same. Well, she does need you, Rex. She's been... Nah, Shrek akhirnya berhasil sampai ke pintu depan guys dan kabur dari sana. Dan kemudian di esok paginya, saat si ibu pulang dari RS, dia pun berteriak dan membangunkan si kembar yang sedang tidur di atas ranjangnya. Nah, kemudian si ibu bilang tuh kalau mereka harus segera pindah guys dari sana. Karena bisa aja Shrek membawa polisi dan mereka semua akan masuk ke dalam penjara. Nah, saat mereka sedang berdebat dan si kembar diperintah untuk mencari Shrek di luar rumah, Shrek ternyata ada di bawah meja guys dan menyerang si bapak juga si kembar dengan menggunakan sebuah pelontar paku. Nah, di sini kelihatannya hanya si ibu guys yang belum dapat balasannya, tapi si kembar juga berhasil mencabut paku yang nancep di kakinya. Namun Shrek berhasil mengalahkan dia dengan cukup mudah. Nah, si ibu kan sempat kena tampol tuh saat si kembar baku hantam sama Shrek. Lalu dia bangun lagi dan memanggil si Pati, tapi si Alia menghentikannya dengan cara mencekik si ibu dari arah belakang. Nah, tapi si Pati yang mendengar panggilan ibunya kemudian turun tuh guys dari lantai atas. Dan mau nggak mau Shrek juga harus mengalahkannya dan bertarung dengan manusia yang cukup merepotkan. Nah, Shrek kemudian lihat tuh potongan kakinya sendiri di kulkas. Dia kemudian ngambil potongan kaki tersebut dan menggunakannya untuk mengalahkan si Pati dengan cara mencoblos tepat di moncongnya. Nah, singkat cerita akhirnya si Pati juga berhasil dikalahkan tuh guys sama si Rex. Yang artinya Shrek sama si Alia berhasil bebas untuk melanjutkan hidup mereka berdua. Nah, di akhir film, si Rex sama si Alia kemudian jadi pasangan guys secara resmi. Dan plot twist dari film ini, nah ternyata si Alia juga punya alter ego guys. Bahkan alter ego si Alia itu lebih kejam dari alter ego punya si Rex. Nah, film ini sangat seru guys menurut saya. Tapi ya karena alurnya itu maju mundur, jadi sebenarnya agak bingung nih nge-reviewnya. Tapi ya udahlah ya, ini hasilnya dan karena filmnya udah beres. Sampai ketemu di review film berikutnya.